Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Weite Tongtian. Halo sahabat ASN dan rekan-rekan pengembang kompetensi di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast BDK Makassar. Macarita, wawasan ditutur, kebijakan ditebar. Sahabat ASN, di episode perdana ini kita akan membahas topik penting, yaitu temanya adalah dari trainer ke inspirator, evolusi peran wideiswara di era digital. Dan hari ini telah hadir bersama dengan kita narasumber yang sangat kompeten, Bapak Dr. Haji Fahri MPD. Beliau adalah koordinator wideiswara di BDK Makassar. Kita sambut sama-sama. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini siap Pak ngobrol dengan Tenti di podcast BDK Makassar. Siap. Ini episode perdana Pak. Dan kita begitu bangga karena bisa menyambut Bapak Fahri yang adalah koordinator wideiswara BDK Makassar. Pak, kita langsung aja ke topiknya. Okay. Tadi kan temanya adalah evolusi peran wideiswara di era digital. Kita mulai dari dasar dulu nih Pak. Apakah Bapak bisa menjelaskan dengan singkat, apa sih sebenarnya peran wideiswara di lingkup Balai Diklat Keagamaan, Pak? Ya, jadi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi nomor 42 tahun 2021, bahwa wideiswara adalah pejabat fungsional yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, kemudian mengembangkan pelatihan serta menjamin mutu pelatihan. Tentu di wideiswara diberikan tugas di lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan untuk para PNS atau ASN. Seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat Pak, ini zaman kan berubah begitu cepat. Termasuk dalam dunia pelatihan. Ya, dulu sama sekarang tentu Bapak sangat paham perbedaannya seperti apa. Sekarang sangat identik dengan digitalisasi, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat perubahan peran wideiswara dari masa ke masa, Pak? Ya, seperti kita tahu bahwa wideiswara dulu, ya di zaman dulu itu disebut dengan penatar. Ya, mungkin orang-orang tua kita dulu paham dengan apa itu sih penatar ya, yang menjadi istilah bagi wideiswara zaman dulu. Nah, sekarang penatar itu berubah namanya menjadi wideiswara, jadi ASN atau PNS yang diangkat menjadi pengajar atau pelatih di lembaga-lembaga pelatihan. Dan tentu banyak hal-hal yang dihadapi ya oleh wideiswara saat ini. Jadi wideiswara dituntut bukan cuma mempunyai kemampuan untuk mengajar, ya, melatih atau mendidik, tapi bagaimana peran wideiswara itu berubah dari zaman yang sekarang era digital menjadi sosok yang bisa menjadi inspirator, tentu salah satunya inspirator, motivator, sekaligus sebetulnya menjadi agen perubahan atau pembawa perubahan, khususnya bagi para PNS yang dilatih, seperti itu. Menarik tadi Bapak bilang menjadi inspirator. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan lebih jauh apa sih sebenarnya makna inspirator ini Pak, pergeserannya lebih detailnya gimana tuh Pak? Yang dulu penutur ke wideiswara, dulu yang konvensional, sekarang digital dan disebut inspirator. Ya, tentu kita semua sebagai ASN tentunya sebetulnya kita harus menjadi inspirator ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi wideiswara memegang salah satu fungsi dan bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi ASN. Tentu ya ASN butuh sosok yang bisa menjadi inspirasi bagi mereka dalam bekerja, ya, berbakti, berkarya untuk bangsa dan negara. Nah, wideiswara yang mempunyai tugas untuk melatih ASN itu tentu harus bisa menjadi
inspirator bagi peserta yang dilatihnya. Jadi Iya. ketika dia mentransfer pengetahuan, knowledge kepada pesertanya, kemudian dalam rangka meningkatkan skill, kemudian merubah pola pikir atau mindset para peserta pelatihan, maka tentu sosok Widyaswara harus menjadi inspirator. Jadi model ya Pak ya? Sebagai role model mereka nanti dalam bekerja dan berkarya untuk bangsa dan negara. Nah tentu Widyaswara harus punya kompetensi yang cukup ya, yang bisa menjadi contoh bagi ASN-ASN yang dilatihnya, tentunya seperti itu. Ini menarik ya Pak. Saya juga melihat seorang Widyaswara yang baik itu secara holistik menampilkan sesuatu, tidak hanya ilmu, transfer ilmu, tapi ada juga berkaitan hal-hal rinci, hal-hal receh istilahnya Pak. Ya. Penampilan misalnya, Ya. tutur kata, bahkan karakter itu sangat bisa menjadi contoh bagi peserta pelatihan ya Pak. Ya, Sebegitu jadi sosok komplitnya. Widyaswara memang harus menjadi sosok yang apa ya namanya lengkap Iya. ya, dari segi kompetensinya, kemudian dari performance-nya, ketika dia mengajar, tentu dari tingkah laku juga ya, Betul, sikap, Pak. ya, cara berpikir, cara bertindak, nah itu kan menjadi contoh bagi ASN-ASN lainnya. Nah kita Widyaswara tentu juga tidak usah jauh-jauh lah. Iya. Di lingkungan pendidikan dan pelatihan, khususnya di Balai Diklat Keuangan Makassar, ya Widyaswara tentu harus menjadi role model Iya. bagi pegawai-pegawai lainnya di lingkup Balai Diklat. Kalau kita mau lihat dalam konteks secara khusus di Balai Diklat Keuangan Makassar, ya. Apakah itu dari segi kompetensi teknisnya, wawasannya, keilmuannya, tentu dalam perilaku kehidupan sehari-harinya juga. Nah, itu yang kita harapkan dari sosok Widyaswara. Nah, dari situ kan bisa kita lihat bahwa Widyaswara itu kan bisa menjadi inspirator bagi ASN, ya, bagi khususnya yang ada di Balai Diklat, dan secara umum tentu menjadi inspirator bagi ASN yang dilatih pada saat ada pelatihan seperti itu. Ya, dari apa yang Pak Fahri sampaikan, berharap rekan-rekan ASN ketika nanti ke Balai Diklat Makassar menemukan banyak inspirator-inspirator ya, Pak, Ya, di tentu. kelas-kelas pelatihan nanti. Menarik sih apa yang Bapak sampaikan. Saya jadi penasaran dengan konsep seperti itu yang kekinian ya Pak, kontekstual sesuai zamannya. Tantangannya apa tuh Pak? Ya, tentu Widyaswara tantangan sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang ini kan tentu perubahan ya, ada perubahan zaman, ada tren yang selalu muncul ya di setiap zaman. Nah, dengan era digitalisasi tentu itulah tantangan yang mungkin dihadapi Widyaswara saat ini. Iya. Pembelajaran yang berbasis digital itu harus diadaptasi cepat oleh Widyaswara. Nah, Widyaswara tentu harus banyak belajar, terus belajar, dan tentu harus cepat beradaptasi dengan perkembangan digital saat ini. Pembelajaran digital, kemudian kita juga Widyaswara diharapkan mampu cepat beradaptasi dengan platform-platform digital yang sudah tersedia dan memanfaatkan dengan maksimal untuk pembelajaran-pembelajaran yang berbasis online atau pembelajaran-pembelajaran yang berbasis digital. Dan sejauh ini bagaimana menurut Bapak? Apakah teknologi sudah mendukung peran Widyaswara Pak? Dan bentukannya seperti apa tuh Pak? Ya, tentu teknologi tentu sangat kita butuhkan ya dalam dalam menghadapi kondisi yang serba digital seperti ini, dan tentu peran teknologi sangat besar ya. Tinggal Widyaswara apakah mampu bisa cepat belajar atau bisa beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pembelajaran sekarang kan memang trennya ke pembelajaran yang berbasis online ya. Iya Pak. E-learning, pelatihan jarak jauh ya, yang memang sudah pernah dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan sendiri ya, BDK Makassar khususnya.
dan perangkat-perangkat teknologi itu sudah mendukung semuanya. Tinggal kita sebagai pelaksana pelatihan atau yang memberikan pelatihan itu bisa beradaptasi dengan baik. Ya. Nah, tentu kita juga dibantu oleh sumber-sumber daya panitia-panitia yang sebetulnya mereka juga sudah mampu menggunakan atau mengoperasikan perangkat-perangkat teknologi yang berhubungan dengan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis digital atau pembelajaran-pembelajaran berbasis online. Seru sekali menyadari keadaan sekarang ya Pak di dunia pelatihan. Bapak punya nggak contoh konkret nih Pak, sosok widesuara yang sudah bertransformasi seperti yang Bapak ceritakan tadi, menjadi inspirator di era digital? Ya, yang saya tahu ya tentu sudah banyak widesuara ya yang sudah memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dan memang ini menjadi tuntutan juga bahwa Balai Diklat Kemang Makassar juga dituntut untuk melaksanakan pelatihan jarak jauh atau PJJ yang basisnya online. Nah itu kan membutuhkan sumber daya manusia termasuk widesuara yang mampu mengoperasikan pelatihan jarak jauh secara online itu. Nah, ada beberapa widesuara, khususnya widesuara muda ya. Iya Pak. Ya, ada beberapa widesuara muda yang sudah memanfaatkan. Tapi bukan berarti bahwa widesuara senior itu juga tidak mampu. Nah, Iya. Saya salut, teman-teman salut, kami di widesuara itu terus belajar. Iya. Belajar kepada yang muda-muda, belajar teknologi, bagaimana memanfaatkan teknologi itu, dan muda-muda juga, yang muda-muda atau widesuara muda ini memberikan juga banyak pelajaran kepada kita. Iya Pak. Ya. Tentu pengalaman dari yang tua ke yang muda adalah pengalaman mengajar, pengalaman hidup. Yang muda memberikan skill yang berbeda ya Pak. Ya, jadi masing-masing saling menerima, saling mengisi, memberi, ya seperti itu. Nah Pak, saya penasaran juga nih, karena Pak Fahri adalah koordinator widesuara di BDK Makassar. Sejauh ini Pak, pandangan Bapak, dukungan dari organisasi seperti dari Kemenang, dari BDK, itu cukup tidak dalam proses transformasi ini Pak? Ya tentu ya, dan kita tahu BDK Makassar juga sekarang sedang membangun smart class ya. Iya, itu Pak. kan salah satu bentuk dukungan dari lembaga, khususnya Balai Diklat Kemang Makassar dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan yang berbasis digital ya. Kemudian pada saat sekarang juga pembelajaran jarak jauh atau pelatihan jarak jauh itu kan masih terus dilaksanakan. Iya. Selain yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama sendiri, yaitu Kementerian Agama Pusat ya melalui Pusbangkom, yaitu MOOC Pintar ya. Betul, Pak. Sudah diikuti oleh ribuan peserta dan menghasilkan banyak lulusan peserta dari pelatihan online tersebut. Ya, jadi intinya bahwa BDK Makassar, lembaga BDK Makassar itu sangat mendukung tentunya ya untuk pengembangan pembelajaran pelatihan yang berbasis online. Dan ini kan juga kalau kita mau lihat salah satu fungsi widesuara adalah pengembangan pelatihan ya. Salah satunya pengembangan pelatihan itu adalah metode pembelajaran. Nah, salah satu metode pembelajaran tentu adalah metode pembelajaran dengan model jarak jauh. Iya Pak. Ya, salah satunya seperti itu. Itu bentuk penyesuaian dengan perkembangan zaman ya Pak. Ya. Metode pembelajaran jarak jauh. Nah Pak, ini yang terakhir. Apa harapan Bapak terhadap generasi widesuara yang baru? Ya, ini ada banyak nih widesuara di BDK-BDK yang kota yang berbeda ya Pak. Untuk Makassar deh Pak, silakan. Ya, mungkin ini pertanyaan yang bagus ya dan tepat ditujukan kepada saya. Iya Pak. Karena Bapak masih muda. Karena kebetulan saya sudah sejak tahun 2006 ya. Iya, Jadi Pak. kalau dihitung sudah berapa tahun itu? 2006 sampai 2025 sebagai widesuara. 20-an tahun lah Pak. Ya, oke lah 20-an tahun lebih ya.
Jadi hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Ya, hampir 20 tahun sudah menjadi Widya Suara. Nah, tentu seperti tadi diskusi kita di awal, jadi Widya Suara itu apalagi yang muda-muda ini ya tentu harus terus belajar. Iya. Belajar daripada yang senior-senior Widya Suara, ya, terus mengembangkan kompetensinya ya, karena Widya Suara itu kan dituntut dia punya beberapa kompetensi ya, salah satunya itu kompetensi teknis, kompetensi untuk bisa melakukan pengajaran dengan pendekatan yang pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Iya, Pak. Kemudian tentu juga dibarengi dengan kemampuan wawasan yang luas. Jadi Widya Suara itu jangan cuma melihat apa yang ada di depan mata, tapi juga melihat perkembangan isu-isu global. Iya. Wawasan harus luas ya, Pak. Wawasan harus luas. Nah, ketika dia masuk di kelas, maka mereka bisa bercerita apa saja, ya. Nah, berkaitan dengan isu-isu yang dia tahu. Betul, Pak. Atau isu-isu yang berkembang. Misalnya sekarang ada salah satu program Astacita Kementerian Agama, ekoteologi ya. Iya, Pak. Ekoteologi itu kan sebetulnya adalah konsep untuk menggabungkan antara agama dengan lingkungan. Jadi kita harus paham dan Widya Suara harus paham ya bahwa semua agama mengajarkan untuk cinta terhadap lingkungan, dan itu isu yang sebetulnya bukan sekarang saat ini, tapi isu yang sudah lama dan selalu menjadi isu global di saat sekarang, termasuk isu-isu lingkungan seperti itu. Terima kasih Pak buat perbincangan kita, luar biasa. Apakah masih ada yang Bapak mau sampaikan? Ada pesan inspiratif barangkali Pak untuk menutup podcast kita pagi ini? Tentu sebagai penutup, Widya Suara ya terus belajar, terus mengembangkan potensi, menambah wawasan pengetahuan, dan saya punya satu istilah ya, untuk Widya Suara setidaknya harus berpikir global ya, kemudian walaupun aksinya itu di tingkat lokal, jadi ketika dia bekerja dengan tugas fungsinya sebagai Widya Suara, dia juga harus memikirkan kepentingan di atasnya atau kepentingan lembaga, untuk kepentingan umum dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau saya istilahkan sebagai think globally, act locally. Think globally, act locally. Oke. Aduh, itu quotes yang menutup podcast kita saat ini. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk waktunya. Sobat ASN, demikianlah Macarita kali ini bersama dengan Koordinator Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Makassar, Bapak Dr. Haji Fahri MPD. Untuk sahabat ASN dan para pendengar setia, semoga episode ini membuka pandangan baru tentang pentingnya peran Widya Iswara di era digital. Jangan lupa follow podcast ini supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Follow juga semua sosial media Balai Diklat Keagamaan Makassar. Saya Tenti Huta Gaol, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wei Te Tong Tien.